Apakah keluarga itu cukup ya melayani secara fisik atau jasmani kepada anggota keluarganya yang narkoba? Ya Tuhan ngomong bahwa seperti ini nih memang ada yang harus dengan puasa dan doa, Pak. Sehingga kita harus berani bayar harga juga. Keluarga itu juga imannya bisa diperkuat. Nggak bisa diserahkan pendeta, oh pendeta imannya kuat nih gitu ya. Keluarganya sudah aku cari duit ya nanti gampang Pak, nggak bisa. Maksud dari iblis itu menghancurkan keluarga. Mungkin orang yang terjerat narkoba ini semacam kayak satu Pancingan aja, tapi sebenarnya kita juga mesti waspada bahwa tujuan dari setan itu bisa menghancurkan seluruh keluarga. Setan itu kan dia nggak akan mengambil hal-hal yang kecil aja. Tujuannya satu, dia menghancurkan keluarga, menghancurkan juga orang sekelilingnya, keluarga besar, dan dari situ akan menghancurkan gereja dan seterusnya. Shalom saudara semuanya, kita berjumpa lagi dalam Best Talk. Kali ini kita bicara tentang narkoba, bahayanya narkoba, dan segala dampak aspek yang akan merusak semuanya, bangsa, keluarga, saudara, kesehatan, bisnis, dan semuanya. Oleh sebab itu, hari ini saya bawa narasumber, yaitu Pendeta Samuel, Master Teologi, juga Sarjana Psikologi. Nah, juga ada Pendeta Hendri Ang, Master Teologi, yang dulunya juga itu langganan narkoba. Juga ada Pendeta Daud Darmadi, Doktor Teologi, saya sendiri Pendeta Fengki Mokar. Nah, saya mau tanya ini mengenai narkoba yang lebih seru nih ke teman-teman ini. Ya, apakah keluarga itu cukup melayani secara fisik atau jasmani kepada anggota keluarganya yang narkoba? Nah, cukup nggak? Gitu. Saya rasa nggak cukup, Pak ya. Ya. Memang penting sekali kita melakukan tindakan-tindakan fisik seperti kayak membatasi pergaulannya, kemudian tidak boleh ini, tidak boleh itu, yang tujuannya memang untuk perubahan hidupnya. Tetapi itu tidak cukup. Perlu orang tua, keluarga, seisi rumah itu bersatu hati. Ya dimulai dengan doa, karena dengan berdoa dia merasa bahwa dia tidak mampu. Ini adalah masalah yang memang cukup berat ya. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, ini kita juga nanti akan terjebak dalam persoalan-persoalan yang lebih rumit. Jadi saya pikir kita perlu mengambil waktu saat teduh, kita berdoa. Ada program YouTube di gereja kita, ya kan, kita ikuti doa pagi, doa malam. Dengan cara berdoa, berarti kita ini kan sedang mengandalkan Tuhan. Dengan cara berdoa, kita berarti sedang menyerahkan masalah ini seutuhnya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bertindak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terutama dalam masalah tentang narkoba ini. Gitu. Pak, ini kan juga berbicara tentang keluarga juga. Sehingga kalau ngomong keluarga, berarti kita ini butuh kesatuan cara berpikir, kesatuan cara bertindak, sehingga semuanya ini mengerucut hanya untuk menolong sang keluarga yang lagi terkena ini. Sehingga mau tidak mau, masing-masing keluarga ini ayo memiliki semangat tekad yang sama. Jangan sampai ada yang satu memunculkan ide ini, yang satu, wah enggak mungkin tuh, yang satu ngomong begini, yang satunya gembosin lagi, yang satu kepingin ini, yang satunya langsung lunglai, enggak semangat dan tidak mensupport atau mendukung, kayak suatu pasukan kan gitu Kak. Sehingga ketika ada musuh itu datang gitu, kalau pasukan cuma tampil satu orang saja, walaupun dia kelas panglima sekalipun, pasti dia tidak akan mampu dan efektif mengatasi musuh itu. Tetapi ketika dia membentuk suatu pasukan, majunya bisa bersama, menembaknya bisa menembak yang satu fokus dan lain sebagainya. Saya pikir itu akan lebih cepat dan efektif untuk menangani salah satu keluarga kita yang lagi kena narkoba ini, Pak. Kesatuan itu. Apakah cukup saja si orang tua ini hanya melayani secara fisik jasmani? Apakah perlu juga rohani? Mungkin Pak Hendy juga bisa jawab nih. Iya. Nyatanya kalau kita lihat dari yang terjadi sekarang, Pak, jelas bahwa fisik itu nggak cukup. Bahkan kalau tidak hati-hati, fisik itu bakal mencelakai. Saya kasih contoh dari pengalaman saya aja. Mungkin waktu itu, saya waktu remaja itu, ya kondisi Indonesia juga lagi bagus. Artinya kalau kita sekolah di luar negeri, kita punya kurs juga bagus. Kita punya kebutuhan semua tercukupi walaupun nggak berlebihan. Tapi apa yang saya mau, ingin saya beli itu ada. Tetapi justru itu merusak. Karena apa? Karena saya tidak pernah dibekali dengan rohani. Rohani itu kan bicara kebenaran, bagaimana orang harus hidup punya tujuan.
Waktu itu ya kayak secara fisik saya dikasih, secara fisik dipenuhi, tetapi itu nggak cukup, bahkan merusak akhirnya Pak. Jadi jelas nggak cukup. Jadi ini juga, itu kan pribadinya ya, yang kena ya. Ini apakah keluarga itu melihat anggota keluarganya yang kena jerat narkoba ini, apakah keluarga itu cukup melayani secara fisik, jasmani, apakah perlu juga rohani? Nah, tadi dikatakan doa, kebersamaan, bahkan pasien itu sendiri harus juga rohani kan? Selain doa itu apalagi mungkin yang bisa membuat, ya maksudnya keluarga itu bisa berharap sama Tuhan bisa tolong, apalagi gitu loh. Saya pikir kasih dan kepedulian harus tetap diberikan semaksimal mungkin. Kasih ini bukan kasih biasa, tapi bagaimana keluarga kita yang terjerat narkoba merasakan kasih Kristus dari kasih dan perhatian kita, orang tua, keluarga, dan seterusnya. Karena kalau kita pada waktu kita membagikan kasih kepada teman-teman kita yang kena narkoba, anggota keluarga yang kita kena narkoba, kasih itu, kuasa itu, kasih setia Tuhan itu bisa dirasakan. Jadi dia nggak merasa sendiri, dia nggak merasa kesepian, ada perhatian. Nah di situ dia kemudian merasa diperhatikan, sehingga pada waktu kita menceritakan firman, menyampaikan kebenaran, ya kita mengajarkan hal-hal yang rohani, nah tentu itu akan lebih mudah diterima dari kita orang tua menyampaikan itu, lebih diterima oleh anak kita yang mungkin terjerat narkoba. Ada salah satu ajaran Yesus bagaimana menangani seseorang yang lagi dirasuk setan gitu kan. Kita tahu memang fenomenanya ini bukan dirasuk setan yang mana anak kita atau keluarga kita ini kayak orang gila dan lain sebagainya, walaupun toh nanti kalau memang narkoba itu bisa membuat dia seperti gila seperti itu. Yesus pernah ngajar kepada murid-muridnya tentang anak yang dibawa ini, kenapa kok murid-murid ini tidak bisa sementara harus ke gurunya. Tuhan ngomong bahwa seperti ini nih memang ada yang harus dengan puasa dan doa, Pak. Sehingga kita harus berani bayar harga juga. Mengingat keluarga kita walaupun terjerat narkoba, ingat di balik narkoba itu ada setannya. Yang mana setan itu kuasa itu hanya bisa diatasi selain dengan doa, ditambah juga dengan puasa. Kesepakatan hati beberapa keluarga untuk berkomitmen, ayo kita puasa untuk menolong salah satu anggota kita ini supaya segera bisa dicarikan solusinya, dapat pertolongan Tuhan, dan setan yang berbentuk narkoba ini juga bisa terusir keluar dari. Saya punya pengalaman memang sedikit ya, bukan pengalaman pernah narkoba nih, belum seperti ini. Melayani orang yang beberapa orang yang kena narkoba, baik di Australia, di Surabaya, di Jakarta, bahkan mungkin di tempat-tempat lain ya. Tetapi semua tidak bisa saya tangani semuanya. Tetapi saya kembali lagi, pada saat itu secara spiritual saja saya lakukan. Sama ya pendekatan, tapi tidak bisa lebih lah. Makanya kalau seseorang itu, anggota keluarga, kalau ada anaknya kena narkoba, jangan diserahkan ke pendeta semua. Pasti juga belum tentu sembuh. Kenapa? Dia cuma ngisi rohaninya, tapi dia juga sibuk. Dia juga punya ini, punya itu. Jadi mesti teamwork tadi dikatakan. Ini pengalaman yang saya dapat itu, ketika saya melihat seseorang narkoba, kita sudah layani. Bagus, jatuh lagi. Nggak lama. Memang apa yang dikatakan, setan itu punya pikiran. Tetapi saat itu, saya tunggu. Betul-betul setelah saya ngomong, saya doakan, saya tunggu. Saya tunggu itu apa caranya? Pintu saya tutup dia, tapi tidak saya kunci. Di depan pintu itu saya tidur di sofa. Supaya saya tahu kalau dia keluar, saya bisa tahu. Tetapi kemudian waktu saya tidur-tiduran, belum tidur ini. Mata masih buka. Dari pintu yang saya lihat anak itu di dalam, buka sendiri. Terus di situ ada seorang yang gemuk, gede, tinggi, yang ya agak hitam begitu, tapi bukan kamu. Bukan orang lain juga bukan gitu loh. Itu penglihatan gitu ya. Terus dia pakai bajunya kotak-kotak warna-warnanya bukan bungamu. Beda lagi. Kotak-kotaknya itu merah, kuning, hijau, pokoknya modelnya kayak warna-warna nantang gitu loh. Jadi bukan seperti apa harmonis, enggak. Datang dibuka saya, duduk, saya tidur di situ, dia langsung gini. Ini kan dia kursi satu, ini saya kursi panjang, saya tidur kepala di sana. Itu kamarnya dia. Dia keluar situ, duduk sini, nantep saya. Terus dia berkata begini, itu milikku, kamu mau apa? Saya langsung kaget, saudara.
Tapi saya nggak takut seakan-akan di situ ada Tuhan. Tapi saya nggak merasa itu ada Tuhan. Tapi saya nggak takut karena saat itu saya diputi kuasa ilahi. Sehingga saya nggak berpikir itu setan, apa, nggak takut. Malah mata saya menantang sekali. Sampai dalam hati, Tuhan dia nantang kau ini. Ini orang itu kurang ajar, setan ini. Biasanya kalau kita lihat setan udah mau jalan aja nggak kuat. Biasanya kan begitu. Atau bulu roma berdiri. Ya. Tapi kan enggak, ini tiba-tiba seperti ada kekuatan Tuhan. Sehingga saya berani nantang. Dia nonton, dia lihat saya lihat dia. Sambil saya, akhirnya belum saya bentak, belum saya usir, dia sendiri minggir. Masuk ke kamar itu lagi. Dan memang akhirnya anak itu memang kena lagi gitu loh. Tetapi dari sini saya tahu bahwa itu nggak main-main. Berarti memang dikatakan harus ada puasa doa. Karena setan itu ada setan tertentu yang tidak bisa diusir dengan doa saja. Tapi harus dengan puasa doa. Mungkin nggak ada faktor selain fisik yang rohani apa yang bisa menolong untuk keluarga ini, bukan pasiennya. Ya keluarga ini selain fisik apa, rohani apa yang bisa membantu, yang dikatakan doa puasa, apalagi itu. Ya, saya pikir pembelajaran firman Tuhan, karena firman itu begitu berkuasa. Dia tidak akan pernah kembali dengan percuma. Firman yang kita perkatakan, ayat-ayat firman yang kita bacakan, ketika kita menyebut nama Yesus, ya, itu nama di atas segala nama yang berkuasa. Ya, pasti iblis gemetar. Ya. Sehingga ketika nama Yesus kita beritakan, firman Tuhan yang kuat kita beritakan, karena kita tahu bahwa pada waktu Tuhan Yesus dicobai, ya kan, jawaban Tuhan kepada setan adalah firman Tuhan yang diperkatakan, dan kemudian setan itu pergi dan tidak mencoba Yesus dan dikalahkan. Nah, demikian juga dengan orang yang terikat dengan narkoba. Saya pikir pada waktu kita memperkatakan firman, mengajarkan firman, membacakan firman, memperdengarkan firman kepada anak kita yang mungkin hari ini terjerat narkoba, itu mengandung kuasa yang besar. Mengandung kuasa yang besar. Ya, jadi selain itu apa lagi mungkin? Ya, kalau saya boleh tambah sedikit Pak dari apa yang saya alami mengenai rohani, itu sangat berpengaruh di dalam melepaskan kita dari jerat narkoba. Jadi kalau dari episode sebelumnya saya pernah menceritakan bahwa saya dijamah Tuhan, lalu saat itu saya benci sekali dengan yang namanya narkoba. Tapi yang terjadi adalah setelah 5-6 bulan kemudian, saya jatuh lagi dalam narkoba. Nah, kenapa bisa jatuh lagi? Karena saya tidak kuat di dalam pondasi iman. Ya, tidak kuat di dalam firman Tuhan. Jadi hanya mengalami satu fenomena, betul saya mengakui Yesus itu hidup. Tapi untuk menjalani hidup ini, saya perlu firman yang mengguidance saya. Kalau dulu saya kuat karena komunitas, sehingga orang ngomong ada yang namanya pergaulan, betul pergaulan. Komunitas sejati, betul ada komunitas sejati. Tetapi itu tidak menjamin. Karena di dalam komunitas itu, atau di dalam gereja itu, saya cuma ada 2 jam atau 3 jam satu hari. Selebihnya saya tidak ada komunitas. Nah, saya ingat sekali waktu itu Pak Fengki yang khotbah, itu dia mengajarkan bahwa bergereja ataukah bertuhan. Nah, firman Tuhan itu yang akhirnya menjadi kekuatan, yang menyadarkan saya. Saya di dalam komunitas, di dalam gereja, saya kuat, saya nggak pakai narkoba. Tapi keluar dari sana, mulai lagi pikiran-pikiran itu. Sehingga kita harus tahu bahwa Tuhan itu mengawal kita 24 jam. Mengawal kita 24 jam, sehingga kalau kita melakukan ini, artinya kita menyakiti hati Tuhan. Nah, di situ saya mulai sadar, perlahan-perlahan. Dan juga kalau saya boleh tambah sedikit, tadi Pak Fengki ada menyinggung soal dilihat roh gitu ya, roh yang besar, lalu compang-camping pikirannya, memang itu benar. Kalau orang yang dikuasai atau dijerat oleh narkoba itu akan merusak orang tersebut. Orang tersebut nggak bisa mengurus dirinya lagi, ya, mandinya jarang, makannya jarang, ya, apalagi makanan yang sehat, sudah pokoknya itu dilupakan semua. Ini saya gemuk sudah lumayan banyak, 20 kilo. Dari kasus saya kena narkoba terakhir itu. Ya, beratnya sudah nambah 20 kiloan. Waktu itu saya kurus sekali. Jadi memang setan itu akan merusak hidup kita. Dan akan merembet ke keluarga. Keluarga juga jadi stres. Jadi kalau ada orang bilang begini, ini kan uang saya, ini kan tubuh saya. Ya, saya mau apa terserah saya.
Tapi dia nggak sadar bahwa dengan dia terjerat narkoba, maka itu ada efeknya ke orang tua. Orang tua itu kan stres. Akhirnya orang tua nggak bisa kerja, atau mungkin kalau dia punya istri, istri juga nggak bisa berlaku baik sebagai ibu yang baik atau istri yang baik. Akan berdampak ke seluruhnya. Seperti itu. Jangan lupa juga Pak, di keluarga ini tambah juga yang namanya jam-jam saat teduh, jam-jam bersekutu bersama, jam-jam berdoa, menyembah Tuhan bersama. Membangun iman, membangun seperti hubungan dengan itu, Tuhan, Pak. supaya nggak stres begitu ya. Ya, apalagi kan kita tahu sekarang ini di gereja kita ini juga ada media yang membantu kita juga untuk bisa lebih memusatkan pikiran ke sana, bisa memusatkan hati kita lewat itu. Paling tidak coba bayangkan setiap hari kita mau buka channel Best Church gitu aja di YouTube. Mau pagi ada doa pagi, malamnya ditutup doa malam. Di hari-hari tertentu ada yang gospel prayer, ada yang worship night, ada yang ibadah-ibadah ladies, ibadah-ibadah pria dan anak sebagainya. muda. Nah, itu malah bisa juga membuat kualitas kerohanian kita makin kuat, makin teguh, makin bersatu. Dan untuk mengatasi serangan-serangan setan akan lebih mempermudah kita mengalahkan seperti itu. Ya, soalnya yang saya lihat itu kan ternyata setan itu penumpang. Ini orang ini yang keluar dari tubuh orang ini ya, yang pasien ini keluar badannya gede, yang pakai baju compang-camping datang kepada saya dan merasa orang yang pasien itu narkoba itu miliknya dia, sudah dimiliki. Jadi betul keluarga itu butuh tadi penyembahan, saat teduh. Mungkin ada lagi Pak Daud. Iya, jadi keluarga mesti memiliki kesatuan iman. Jadi iman Untuk keluarga- melawan setan untuk itu, melawan ya. setan itu. Jadi iman keluarga harus dibangun, dimulai dari orang tua, dari keluarga inti, semuanya harus bersatu hati, percaya kepada Tuhan Yesus bahwa melawan setan, melawan iblis yang menjerat lewat narkoba ini dengan iman. Itu juga yang nanti kita semacam menggunakan perisai iman sehingga panah-panah api dari si jahat itu bisa kita kalahkan. Kalau keluarga tidak punya iman, tidak punya kepercayaan yang total kepada Tuhan, bisa jadi memang kalah. Karena iman kepada Yesus itulah yang membawa dan memberikan kemenangan, bahkan kita nanti akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ya, saya pernah alami begini. Jadi orang itu selain itu kita layani rohani imannya, keluarga itu juga imannya mesti diperkuat. Nggak bisa diserahkan pendeta, oh pendeta imannya kuat nih, gitu ya. Keluarganya sudah aku cari duit ya nanti gampang Pak, nggak bisa. Sehingga saya akhirnya juga pergi ke keluarganya, saya bikinkan persekutuan, mama gitu ya. Setiap minggu saya titipkan ke pendeta lain untuk bangun, itu kerjasama yang dikatakan benar juga gitu loh. Jadi kan nggak cukup untuk diserahkan ke pendeta. Ini ada pertanyaan lagi nih. Nah, apakah cukup keluarga ini, keluarga ini bukan orangnya nih. Apakah cukup keluarga itu fokus kepada pasien atau anggota keluarga yang kena narkoba itu? Apakah dia tidak perlu fokus menghadapi hal-hal yang dia sendiri atau yang lainnya yang masih sehat? Nah, coba silakan. Saya pikir kita juga jangan bikin blunder dalam hari ini. Maksudnya blunder begini. Kita terlalu fokus untuk menangani keluarga kita yang lagi kena masalah dengan narkoba. Tapi kita sendiri selaku barisan yang lagi menyerang ini lupa untuk mempertahankan pertahanan diri juga yang kuat dengan iman-iman kita bersama. Karena nantinya yang kita hadapi kan bukan fenomena yang kelihatan yang keluarga adalah kena narkoba ini. Tetapi setan yang bermain di dalamnya ini loh. Bisa jadi dia memakai sang keluarga satu ini untuk Anggota kena, keluarga itu? iya. Tetapi sesungguhnya fokusnya dia ini bukan cuma ini, dia mau kepingin meraup yang lebih besar yang kita tahu pada keluarga kita, tentang tercerai-berai, terpikiran tidak menyatu lagi, yang satu menyalahkan ini, yang satu menyalahkan itu, yang satu tidak fokus lagi, yang satu lagi seperti itu sehingga ayo kita semua ini jangan Seperti jadi pemain blunder. biliar aja ya. Nah, itu. Jadi main satu, dia tembaknya satu, ya 15 masuk di setan ini. Ya mungkin Pak Daud ada lagi. Iya. Jadi maksud dari iblis itu menghancurkan keluarga. Mungkin orang yang terjerat narkoba ini semacam kayak satu Pancingan aja. Tapi sebenarnya kita juga mesti waspada bahwa tujuan dari setan itu bisa menghancurkan seluruh keluarga. Karena apa? Karena pada waktu satu orang anggota keluarga terjerat keluarga, setannya nih ya, setannya mau semuanya stres, setannya mau semuanya bingung, setannya mau semuanya terpecah-pecah, bapaknya ngomong gini, ibunya ngomong gitu, dan akhirnya
bisa jadi saling menyalahkan dan seterusnya. Sehingga kita nggak bisa hanya fokus kepada anggota keluarga yang terjerat narkoba, kita pun juga perlu memperhatikan kesehatan rohani dari seluruh anggota keluarga. Saya pikir begitu, Pak. Itu. Bagaimana menurut Pak Hendri Ang? Ya, betul. Jadi yang saya tadi episode yang lalu saya pernah cerita, keluarga dari teman saya itu awalnya kokonya yang kena narkoba. Karena dia fokus dengan satu orang tersebut, dia tidak memperlengkapi dua anaknya lagi yang lain termasuk teman saya itu. Dan diri dia sendiri dan suaminya, ya. Akhirnya kedua orang tua ini meninggal. Dan yang pertama kena narkoba ini meninggal, sisa dua orang ini. Yang ini pun satu di dalam penjara juga keluar masuk. Nah inilah, jadi kalau misalkan memang betul orang yang kena narkoba itu harus kita kasih. Tetapi jangan sampai kita fokuskan hanya ke situ, kita mengabaikan yang lain. Kita lupa memperlengkapi diri. Sudah saya katakan, kalau orang tersebut, kalau misalkan memang dia belum waktunya mau berubah atau sadar, kita mau coba bagaimanapun, kita hanya menghabiskan tenaga dan energi kita. Memang kita terus berdoa buat dia. Tapi energi kita jangan 100% diarahkan ke sana. Kita masih ada anak yang lain, kita masih punya keluarga yang lain, kita masih punya pekerjaan, yang itu pun semua sebetulnya mendukung untuk kesembuhan orang tersebut. Jangan sampai kita ini malah ditipu oleh iblis, kita fokus dengan masalah tersebut, orang tersebut akhirnya menghancurkan yang lain. Dan saya percaya setan itu kan dia nggak akan mengambil hal-hal yang kecil aja. Tujuannya satu, dia menghancurkan keluarga, menghancurkan juga orang sekelilingnya, keluarga besar, dan dari situ akan menghancurkan gereja dan seterusnya. Itu kan tujuan dari setan. Pendetanya stres juga kan, rongrong semua ya. Kena ke jemaat yang lain semuanya. Nah, kita harus benar-benar pandai, cerdas, melihat melihat dengan benar melalui firman Tuhan, dan semua ini akan terbuka. Di situ pekerjaan-pekerjaan setan akan terbuka semua. Dan jangan lupa Pak, kita juga harus pintar-pintar memanajemen ini ya. Baik memanajemen waktu, memanajemen hubungan, dan juga memanajemen kesehatan kita masing-masing ini juga. Karena memang kita kepingin keluarga kita yang kena narkoba ini sehat, tapi sementara kita terlalu berfokus ke sana, Khawatir juga mungkin ya, nggak tidur. Terus akhirnya kurang tidur, kurang istirahat, makan juga akan tidak teratur lagi tanpa kita sadari. Kita juga akan sakit, kita juga akan lemah, dan malah akhirnya itu yang diinginkan setan, kekacauan di keluarga itu. Itu yang harus kita pintar-pintar memanajemen semuanya supaya kita jadi pemenang di akhir semuanya ini. Kalau menurut Pak Pendeta Daud? Saya pikir bisnis juga bisa hancur ya, gara-gara mungkin kita terlalu fokus dengan anggota keluarga yang terjerat narkoba. Pekerjaan bisa kececeran dan seterusnya, karena mungkin energi dihabiskan untuk fokus kepada orang yang terjerat narkoba. Saya teringat ya, saya punya teman. Ya teman lumayan dekat. Mantan pejabat, punya usaha banyak dan seterusnya. Tapi pada akhirnya anaknya, salah seorang anaknya itu terjerat narkoba. Terjerat narkoba saya pikir ya sudah hampir meninggal. Tetapi kemudian Tuhan buat rencana lain. Tetap sehat, tetapi kemudian saya melihat bahwa kejiwaannya itu terganggu. Jadi kayak semacam efek dari narkoba itu kayak masih kebawa sampai sekarang. Jadi orang tuanya stres, orang tuanya bingung, akhirnya nggak mengurusi pekerjaan dipercayakan kepada orang kemudian juga buat masalah di pekerjaan. Kenapa? Karena dia mau fokus kepada anak, dia tinggalkan pekerjaan. Akhirnya apa? Akibatnya bisnis hancur, ekonomi juga ikut menurun. Gara-gara apa? Itu tadi ya, terjebak kepada fokus hanya kepada anak yang terkena narkoba saja. Benar itu Pak Hendri? Iya, jadi jangan sampai kita keterjebak itu. Sebetulnya ada juga bahaya yang lebih. Stres itu sendiri. Ya, jadi orang tersebut memang kena narkoba, betul, kita harus layani. Tapi kalau misalkan dia sampai kena stres orang tuanya, ini akan fatal. Dia tidak ada kekuatan untuk mengobati orang tersebut, buat diri dia juga hancur, dan untuk keluarga juga hancur. Jadi alangkah lebih baiknya kita membangun diri kita juga dengan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kekuatan untuk bisa mengurus ini semua. Ada satu ibu pernah telepon saya, dia katakan, Pak, apa kalau begitu yang harus saya lakukan? Anak ini belum sadar, belum kepingin berubah. Sekarang gini aja, kalau kita ngomong umumnya, anggap aja dia kan lagi sakit.
dia yang kurang waras, mungkin gitu ya. Nah, kita yang waras, kita yang sehat ini, kita harus jalankan hidup kita dengan baik dulu. Kita perlengkapi diri kita dulu. Nanti kita punya kekuatan untuk membantu dia. Tapi kalau kita sudah lemah, kita sudah stres dulu, akhirnya udah nggak bisa mengobati, kita juga hancur. Seperti itu. Jangan lupa juga Pak bahwa kadang dengan keadaan ini tiba-tiba kita tidak puas gitu karena tidak berhasil, lalu mulai kita ini putus asa. Dan putus asa mulai menyalahkan bukan cuma yang si pasien yang harus ini, mulai menyalahkan entah pasangan hidup kita, entah anak-anak yang lain atau siapa itu, dan mulai hubungan ini renggang, dan bisa juga membuat perceraian di antara orang tua dan anak-anak ini, bahkan juga bercerai sampai pernikahan itu bubar. Bahkan kalau sampai putus asa itu berlanjut, anak tidak sembuh-sembuh, lalu setan terus menunggangi di alam pikiran kita selaku keluarga, dia juga akan putus asa, akhirnya bunuh diri juga loh itu orang. Ya, karena putus Ya, asa ya. itu. Ya, memang saya punya pengalaman gini ya, untuk mengakhiri cerita ini mungkin ya. Saya punya pengalaman juga sama. Ketika saya melayani seorang yang narkoba, waktu itu saya kakak di sebuah kota, orang itu memang saya panggil karena dia narkoba, orang tua yang bilang, tolong dong layani. Waduh, saya nggak bisa ke sana ini, nggak bisa semua pendeta semua yang layani. Kita bisa doain, kita bisa layani sebentar, tapi keluarga juga harus sama. Juga nggak boleh stres, tadi dikatakan, kita juga nggak boleh stres. Nggak boleh fokus ke dia, betul. Setelah itu dia datang pas sebelum KKR ini. Saya tumpang tangan, saya doakan. Waktu saya doakan, karena saya tahu kan, berarti ada tunggangan setan. Walaupun mungkin nggak setan besar, mungkin setan kecil. Atau mungkin setan-setanan lah ya, kesetanan gitu. Saya tumpang tangan, saya doain. Waktu saya berdoa tutup mata itu, saya melihat ada sebuah roh. Ya, sebuah roh itu keluar dengan tertawa seperti perempuan. Orang lain nggak dengar, saya lihat itu. Tahu-tahu keluar bentuknya seperti putih, tahu-tahu jadi perempuan seperti boneka begitu, baju putih semua, saya bertawa, tapi dia terbang tinggi terus, lama-lama tinggi. Saya lihat itu, kok saya bisa nge-zoom gitu ya. Itu memang Tuhan tunjukkan dan penglihatan itu kan, mestinya kan satu jadi satu titik, akhirnya nge-zoom saya kelihatan terus, dan terus saya lihat dia ngelewatin lautan dari kota sini ke pulau sini, dari pulau sini ke pulau sini, dia ngelewatin terus dia masuk. Saya lihat tuh kota anak itu yang saya layani gitu. Pas di situ ada orang tuanya keluar pintu, dan setan tuh nabrak orang tua itu. Terus saya ngomong, cepat kamu pulang, karena setan tuh masuk orang tuamu dan akan dibunuh. Dan memang benar loh, nggak sampai 1 bulan memang dibunuh orang tuanya. Nah, ini menurut Pak Henry, kita ada waktu 2 menit, mungkin Pak Henry bisa banyak cerita soal ini lah. Ya, silakan. Ya, tadi yang Pak Fengki ngomong, jadi kembali lagi, tadi keluarga dari teman saya itu, dia merusak satu keluarga, dan memang nyatanya meninggal, Pak. Nyatanya meninggal, dan itu berdampak luar biasa. Kalau saya juga melihat teman-teman saya yang lain, semua, satu itu kalau nggak beres, ya, dia tidak mau lepas atau dia tidak sadar, itu salah. Dan akan merembet ke keluarga yang lain, dan di dalam pekerjaannya pun akan kena, Pak. Jadi, bahaya narkoba itu memang sangat luar biasa. Efeknya ya. Efeknya luar biasa. Dampaknya itu yang ke kiri ke kanan ya. Nah, jadi kalau begitu artinya apa yang harus kita lakukan kalau kita lihat ini memang efeknya luar biasa. Kita mungkin belum kena nih keluarga kita. Ya, kita tidak berharap. Tapi kan Tuhan katakan berjaga-jaga. Saya punya pengalaman begini. Waktu saya mau lepas dari narkoba itu, saya nggak tahu cara berdoa bagaimana dan harus apa dan bagaimana. Saya cuma namanya orang kalau di dunia itu kan, kalau kita bicara nyanyi kan umum. Nah, kalau di dunia ya lagu sekuler. Tapi waktu itu saya punya lagu CD satu-satunya yang dikasih sama teman saya, ya, yang dari gereja dia kasih. Saya setel itu dalam mini kompo, saya putar balik di rumah karena nggak bisa tidur juga. Jadi saya seperti orang ya setengah-setengah lah. Bawa mini kompo, dengar lagu pujian aja, 10 lagu di dalamnya, puter-puter, tapi ada kekuatan. Nah, ini yang tadi Pak Sam sampaikan, bahwa kita harus isi hidup kita itu dengan hal-hal rohani. Dulu belum ada YouTube seperti ini, Bapak Ibu, teman-teman. Ya, nah sekarang kita kan gereja punya. Dari pagi, malam, setiap hari ada kegiatan Zoom dan semuanya. Mungkin kita bukan lagi 100% pakai pujian itu, pakai mini kompo keliling-keliling di dalam rumah kita. Tapi sekarang lagi pandemi, kita punya waktu banyak di rumah.
Nah, kita bisa setel YouTube ini. Akhirnya mengisi kekosongan kita, mengisi rohani kita. Dan saya yakin sekali, dan memang saya sudah ngalamin, itu memberikan kekuatan. Nah, hari ini kalau kita keluarga dan kita pribadi belum kena, kita nggak berharap sekali lagi, jaga hidup kita dengan hal-hal rohani seperti ini. Kita jangan anggap enteng, nggak apa-apa, saya nggak akan jatuh di sana. Disitulah setan akan bermain. Disitulah setan akan mulai masuk. Saat kamu bilang, nggak mungkin, di situ setan akan masuk. Jadi hidup harus berjaga-jaga. Sisa 2 menit, mungkin 1 menit bisa. Iya, Ada yang mau dari bicara? saya, kita sebagai keluarga Kristen mesti membentengi diri dengan firman Tuhan, mesti menguatkan iman. Hal-hal yang rohani harus menjadi prioritas, mesbah keluarga harus ada. Kemudian di gereja kita ada fasilitas yang begitu lengkap, ada firman yang melimpah, ada begitu banyak tema khotbah. Kita bisa memilih di channel YouTube gereja kita, ya kan? Di situ akan ada kekuatan rohani. Kalau kita memiliki kekuatan rohani pasti bisa. Bersama Tuhan, kita pasti bisa mengalahkan tipu daya iblis ini. Apalagi ada besok tentang narkoba ini ya. Jadi mereka bisa keluarga sama yang pasien bahkan, bahaya juga ini. Bahkan pendetanya juga, wah ini aku perlu belajar juga ini. Rohani perlu ditingkatkan. Gimana? Ada 1 menit lagi nih. Saya cuma berpesan, pintar-pintarlah kita memanajemen semuanya ini, baik memanajemen waktu, memanajemen situasi, memanajemen segala hal, supaya kita ini memiliki keseimbangan, baik di dalam menyerang, dalam hal ini menolong sang keluarga yang kena narkoba, juga dalam pertahanan kita sendiri selaku pasukan yang lagi menghadapi keluarga yang lagi dipakai setan, yang lagi kena setan ini, supaya semuanya ini mendatangkan keseimbangan, dan yang sana ditolong, dan yang menolong juga tampil sebagai pemenang. Itu saja. Jadi mungkin pasien itu dikasihani, ya dikasihi. Tetapi oknum itu yang berbahaya di pasien itu kan. Sehingga kita tetap mengasihi, mengampuni, tetapi kita memerangi rohani. Peperangan rohani yaitu setan yang menumpangin. Mungkin di pikiran kita yang jengkel, marah, stres. Mungkin juga kepada anak itu yang mungkin mamaku kok gak ngerti ya gitu. Mungkin juga kan. Mungkin dia sendiri juga ada lagi kebingungan. Mungkin ada 1 menit, ada siapa lagi mau bicara? Mau pesan apa? Silahkan ini. Waktu 1 menit. Ya, dari saya kembali lagi bahwa kehidupan rohani harus kita bangun. Andalkan Tuhan. Kalau ada masalah, ada persoalan, jangan sekali-kali lari ke narkoba. Ya, kita sudah tahu kenikmatannya sesaat. Bahkan kalau saya bilang itu bukan kenikmatan, itu tipu daya iblis. Ya, seperti makan buah. Itu buah pengetahuan baik dan buruk. Betul. Asal cuma mau makan, belum tentu kenyang, tapi dosanya terus-menerus dikeluarkan dari Taman Eden. Begitu ya. Anggap aja seperti itu ya. Bukan kehidupan. Jadi narkoba ini anggap aja buah yang terlarang lah. Ya, ada buah kehidupan yang hidup nyaman kok nggak dimakan. Sayang saudara-saudara, semua waktunya habis. Tetapi yang pasti di masa pandemi ini jangan main-main. Kita harus pesta rohani. Jikalau tidak ada orang yang stres di rumah, kerjaannya, ya belum kena pandemi, belum ada yang sakit, belum ada yang mati. Tapi ada juga orang kehilangan bisnisnya, stres. Ada juga orang yang akhirnya lari di narkoba. Daripada nganggur di rumah gini, mendingan dia akhirnya nipu, akhirnya mencuri, mungkin akhirnya dia tidak membangun rohani, dan juga akhirnya lihat sekarang di masa pandemi banyak orang yang ditangkap, banyak penjual narkoba, banyak ditangkap sampai orang pedagang narkoba itu jumlahnya yang besar. Jikalau pandemi ini bukan main-main, musuh bukan virus saja, tetapi ada yang lebih merusak lagi. Dia bukan membunuh kita 1 orang, tapi bisa menghancurkan seluruh bangsa, gereja, dan mental kita. Ingat satu, jangan fokus kepada si pasien saja, tapi berarti boleh. Tapi ingat kita juga harus. Jangan andalkan Bapak Pendeta saja, tapi kita harus bangun iman kita dan rohani kita. Sampai jumpa di besok yang akan datang tentang narkoba. Tuhan Yesus memberkati.